Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita bakal berkenalan nih dengan salah satu framework yang bernama Flutter gitu. Nah, Flutter itu apa sih? Nah, Flutter itu merupakan sebuah framework yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi untuk banyak perangkat gitu. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya banyak perangkat ini itu dia kalau misalkan kita buat nih satu aplikasi gitu dengan sintaks yang ada gitu, dengan sintaks Flutter-nya itu, nah sintaksnya itu kita bisa jalankan di beberapa device sekaligus gitu atau perangkat sekaligus gitu. Yaitu kita bisa berjalan di iOS, di Android, desktop, bahkan sekarang itu dia sudah mulai berkembang ke website gitu. Nah, lalu framework Flutter ini tuh kenapa sih bisa ada gitu? Nah, jadi framework ini itu dibuat oleh Google gitu, dan juga yang lebih menguntungkannya lagi ini Flutter itu merupakan sebuah framework yang open source gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan gitu ya semua sintaksnya, berbagai fiturnya, dan juga semua package-nya itu secara gratis gitu. Nah, lalu jika kita lihat nih ya di website Flutter-nya sendiri, ini tuh sudah banyak sekali gitu ya aplikasi yang dibuat menggunakan framework Flutter ini gitu. Nah, di antaranya itu kita bisa lihat di showcase ini. Nah, sudah banyak ya perusahaan-perusahaan di dunia ini yang menggunakan Flutter gitu sebagai framework untuk membuat aplikasinya gitu. Nah, salah satunya yaitu Alibaba Group gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Alibaba Group ini menggunakan Flutter untuk membuat marketplace-nya, second hand marketplace. Jadi marketplace tingkat 2 gitu. Jadi dia yang hanya beroperasinya di negara asalnya di Cina. Nah, itu dia menggunakan Flutter gitu. Nah, di mana untuk usernya sendiri itu jika kita lihat sudah banyak gitu ya menggunakan marketplace yang dibuat oleh Alibaba ini gitu. Nah, selanjutnya Flutter ini mempunyai banyak keunggulan gitu dibandingkan dengan framework lainnya gitu, seperti misalkan yang sama-sama bisa berjalan di dua perangkat itu ya kayak React.js itu. Flutter ini pertama tadi kan open source. Nah, lalu kedua Flutter ini itu dia disupport oleh Google gitu, karena Google yang membuatnya gitu. Nah, jadi kan bisa kita bayangkan gitu kalau misalkan sebuah alat atau tools itu disupport oleh Google, maka tools tersebut pasti bakal apa ya sangat kuat gitu. Jadi Flutter ini itu dia disupport oleh Google gitu. Nah, dan dari awal pun si Flutter ini terus mengembangkan frameworknya gitu supaya bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Nah, selain itu di dalam Flutter ini tuh dia kayak punya apa ya tiga hal gitu yang sangat diunggulkan. Yang pertama itu kecepatan gitu. Nah, maksudnya kecepatan di sini dia waktu compilingnya atau saat kita mengembangkan aplikasi dengan menggunakan framework Flutter itu mereka mengklaim bahwa akan lebih cepat gitu karena waktu untuk kita mengcompile program tersebut yang pertama bisa cepat, dan juga yang kedua itu terdapat fitur hot reload gitu. Jadi saat kita mengcompile ulang, nah itu yang di compile ulangnya itu hanya bagian yang kita ubahnya saja gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan hanya bagian yang kita ubahnya saja, berarti sintaks lain itu tidak ikut tercompile ulang gitu. Nah, lalu yang kedua dia itu produktif gitu. Nah, maksudnya produktif ini selain tadi cepat karena dia punya fitur hot reload, dia itu ingin membuat sebuah framework yang berbasisnya itu misalkan kita hanya membuat satu sintaks code aplikasi gitu. Nah, tapi aplikasi itu bisa berjalan di beberapa perangkat sekaligus gitu. Nah, kalau misalkan untuk mobile dan iOS itu mungkin sudah oke gitu. Nah, tapi mereka pun ingin gitu ya dengan satu sintaks itu, dengan satu base code tersebut aplikasinya itu bisa berjalan juga di desktop dan juga di website gitu. Nah, lalu selanjutnya yang mereka unggulkan adalah fleksibel gitu. Nah, di sini maksudnya fleksibel itu semua tampilan, UI, desain gitu ya, terutama mereka ingin membuat sefleksibel mungkin gitu untuk penggunanya gitu. Nah, jadi desainnya bisa kita atur sendiri juga, dan juga apa ya si Flutter ini itu dia punya tampilan yang beautiful design gitu ya. Kalau misalkan slogan dia di awal-awal itu
mereka ingin membuat framework yang bisa menghasilkan aplikasi yang memiliki UI yang baik gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kita misalkan saat ini itu sedang hype banget nih Flutter nih. Nah, pertama selain si Flutter ini itu dia dibuat dan didukung oleh Google gitu. Nah, untuk ekosistemnya sendiri itu sudah cukup banyak gitu ya. Nah, di mana jika dilihat gitu ya di GitHub sendiri itu sudah ada lebih dari 138.000 member. Lalu di Twitternya pun sudah banyak yang mengikuti gitu. Dan juga selain tadi gitu ya di awal sudah saya sebutkan sudah banyak sekali perusahaan dunia gitu yang menggunakan Flutter untuk membuat aplikasinya gitu. Nah, selain itu si Flutter ini pun mereka sering mengadakan meetup online gitu. Nah, jadi semua developer di seluruh dunia yang menggunakan Flutter mereka bisa mengikuti meetup tersebut gitu. Nah, di mana biasanya di meetup tersebut mereka akan membahas mengenai perkembangan Flutter, lalu update Flutter selanjutnya, dan bahkan di Flutter ini kita juga bisa mencoba channel yang develop gitu atau yang beta gitu istilahnya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan SDK yang beta gitu, nah itu kita bisa menggunakan atau mencoba terlebih dahulu atau mencoba lebih awal gitu ya fitur-fitur yang akan nanti dirilis ke Flutter yang versi stable gitu. Nah, selanjutnya di Flutter sendiri itu ada yang namanya package gitu. Nah, kalau package ini kan di semua pemrograman pun pasti atau di semua framework pun pasti ada package gitu. Nah, namun di Flutter ini dia dalam package-nya itu lebih fleksibel juga gitu, dan juga kita sebagai developer itu bisa lebih berperan aktif gitu dalam pembuatan package-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Flutter ini nih kita mau buat package misalkan untuk tampilan gitu, atau misalkan package untuk membuat QR code scanner ataupun misalkan lainnya gitu. Nah, nanti kita bisa buat package tersebut, lalu kita bisa upload package tersebut di pubdev gitu. Nah, di mana ini pubdev ini merupakan sebuah website yang berisi kumpulan package-package yang bisa digunakan dalam Flutter gitu. Nah, jadi kita sebagai developer pun bisa membuat package yang mana nanti package-nya itu bisa digunakan juga oleh developer lain gitu, dan juga para developer lain pun pastinya akan sangat lebih mudah gitu ya untuk saling bertukar package dan juga lainnya gitu. Nah, selanjutnya si Flutter ini pun selain tadi ya sudah saya jelaskan di awal gitu, nah dia saat ini tuh sudah makin cepat gitu perkembangannya gitu, dimana untuk di tahap peluncuran awalnya sendiri itu Flutter kan sebelumnya tidak bernama Flutter ya, dia dari 2016 itu bukan namanya Flutter, lalu pada 2019 dia baru berganti nama menjadi Flutter gitu. Nah, di awal itu Flutter versi 1 gitu ya, dan juga versi keduanya itu mulai muncul pada saat akhir 2020 gitu 2021 maaf. Nah, jadi di 2021 itu mulai muncul Flutter versi 2, dan di awal 2022 ini mereka sudah membuat Flutter versi 3 gitu, dan juga itu sudah rilis juga ya, dimana kemarin itu sudah ada juga meetup-nya gitu. Jadi di Flutter versi 3 ini mereka lebih mengandalkan, lebih memperbagus lagi mengenai tentang soal fleksibilitas UI-nya atau desainnya gitu. Nah, lalu keunggulan apa lagi sih yang bisa kita peroleh gitu ya kalau misalkan kita menggunakan Flutter gitu ya, selain tadi ya dia bisa berjalan di iOS dan Android, lalu dia juga bisa berjalan di website ataupun misalkan di desktop gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan Flutter untuk custom app kita sendiri gitu. Nah, maksudnya apa sih? Misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi sistem gitu, atau misalkan dalam contoh kasusnya gitu ya, ini perusahaan Toyota gitu. Nah, mereka membuat sistem untuk perangkat mobilnya itu menggunakan Flutter gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga gitu ya bahwa si Flutter ini tuh memang framework yang sangat-sangat powerful gitu, dimana memang sudah disupport oleh Google, lalu untuk developernya itu cukup sangat bagus gitu ya, lalu untuk ekosistemnya sendiri dia sangat luas gitu ya untuk saat ini gitu.
dan di mana gitu ya, walaupun memang saat ini tuh masih belum terlalu banyak gitu ya yang menggunakan Flutter dalam pembuatan aplikasi gitu, namun saya rasa si Flutter ini kedepannya gitu ya akan lebih menguasai pangsa pemrograman gitu. Maksudnya kan kalau saat ini nih masih banyak yang menggunakan React.js ataupun misalkan untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di Android itu dia masih pakai Kotlin, atau misalkan untuk di iOS dia masih menggunakan uh, Objective-C ataupun misalkan Swift gitu. Nah, si Flutter ini mungkin nanti kedepannya bakal bisa sedikit menyaingi gitu ya untuk bahasa pemrograman yang memang berjalan secara natif tersebut gitu. Nah, dan juga terakhir mungkin untuk Flutter sendiri itu dokumentasinya gitu ya, atau misalkan kita ingin coba mulai dengan Flutter gitu, nah itu dokumentasinya sangat lengkap gitu ya di docs.flutter.dev, itu sudah sangat lengkap sekali gitu. Jadi selain banyak juga mungkin tutorial di YouTube yang ada di YouTube ataupun di internet gitu, di website resmi Flutternya sendiri dia sudah menyediakan dokumentasi yang sangat lengkap gitu ya, mulai dari get startnya gitu ya. Di sini tuh berisi instalasi gitu, kita mau mau mulainya itu di Windows, Mac atau Linux gitu, kita bisa juga gitu, mulai dari setup editornya, lalu download package Flutternya, SDK-nya gitu, dan lain-lain gitu. Di sini sudah sangat dijelaskan dengan sangat detail gitu ya. Dan selain itu juga untuk setelah instalasi kan kita berarti mungkin mulai dengan Hello World gitu ya. Nah, di sini juga di Flutter, di situs resmi Flutternya dia sudah menyediakan gitu ya berbagai macam jadi untuk kita bisa langkah awal lah istilahnya gitu untuk memulai pemrograman dengan si framework Flutter ini gitu. Dan juga kalau misalkan di Flutter ini kan dia sedikit berbeda gitu, maksudnya kalau di Flutter ini nih, mulai kayak misalkan kita mau buat teks atau misalkan kita membuat tampilan gitu, nah itu tuh disebutnya widget gitu. Nah, jadi semua hal yang ada di Flutter ini gitu yang kita tampilkan itu disebutnya itu widget gitu. Dan juga dokumentasi untuk widgetnya itu sendiri sudah sangat lengkap gitu ya di situs resmi Flutternya gitu. Kan sekarang coba kita lihat widget. Nah, ini ada widget katalognya ada, lalu introduction to widgetnya pun ada juga gitu. Nah, nanti di sini pun bakal lebih dijelaskan gitu ya di website resminya gitu, apa sih widget itu, lalu bagaimana cara menggunakannya, lalu basic widget apa aja sih yang harus kita pahami gitu ya sebelum nanti kita mengenal widget-widget yang lainnya gitu. Nah, di sini ya cukup banyak ya. Oke, nah mungkin kalau misalkan penjelasan atau pengenalan Flutter dari saya mungkin cukup sekian gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya atau misalkan nanti teman-teman itu pengen lebih eksplor lebih dalam lagi mengenai apa itu Flutter, itu cukup buka saja website resminya flutter.dev gitu. Nah, nanti di situ bisa dilihat ya apa yang tadi sudah saya jelaskan, apa tadi yang sudah saya bicarakan itu ada semua gitu ya di website Flutter ini gitu. Dan juga mungkin untuk dari saya cukup sekian gitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata atau misalkan pengutipan sumber. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita pengenalan awal Flutter ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.